Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, Kanda Data akan kembali menghadirkan terkait dengan tutorial penggunaan RStudio. Pada video kali ini, kita akan mempraktekkan bagaimana cara kita menganalisis regresi linear berganda beserta cara kita menginterpretasikannya. File apa yang akan kita analisis? Di sini saya sudah menyiapkan dan menginput data dengan variabel penjualan, kemudian variabel iklan, dan variabel salesman. Jadi di sini kita akan mengetahui atau kita akan menganalisis bagaimana pengaruh variabel iklan dan variabel salesman terhadap penjualan. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa penjualan ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel Y-nya ya, variabel terikatnya. Kemudian variabel bebasnya atau X1-nya adalah iklan, kemudian variabel bebas yang kedua yaitu X2 adalah salesman. Ini N-nya ada 15 ya, kita lihat N-nya ada 15. Nah, bagaimana kita menganalisis menggunakan RStudio. Langsung saja kita buka aplikasi RStudio. Sebelumnya saya informasikan bahwa RStudio ini dapat kita akses secara gratis ya, dengan cara kita mengunjungi web resminya, kemudian kita download dan kita install di desktop atau laptop teman-teman semua Sobat Kanadata dimanapun Anda berada. Ini adalah salah satu solusi atau alternatif penggunaan tools analisis data yang saat ini memang sedang mulai ya, banyak digunakan oleh teman-teman. Baik, sebelum kita mulai tutorialnya, jika teman-teman belum langganan channel ini, silakan teman-teman bisa subscribe, like, dan aktifkan gambar loncengnya agar tidak tertinggal jika ada update video terbaru dari Kanadata. Karena saya tadi sudah menginput data di Microsoft Excel, saya tidak perlu menginput secara manual di dalam aplikasi RStudio. Jadi langsung saja saya panggil data yang sudah saya input di Excel. Caranya dengan cara melakukan import data. Import data bagaimana caranya? Di RStudio cukup mudah ya. Kita tinggal saja melihat di sini ya, ada tanda tabel ya, atau di sini juga bisa kadang ada pilihan yang di sini. Tapi kalau di aplikasi yang sudah saya install ini, kita langsung saja di sini kita buka. Di sini ada berbagai pilihan. Ada dari Excel, dari SPSS, dari SAS, dari Stata ya. Di sini saya akan menggunakan yang dari Excel, from Excel. Nah, di sini kita akan ada menu import Excel data. Di sini kita diminta file atau URL-nya, kita diminta browse di komputer Anda. Maka kita langsung saja menuju pada lokasi file yang teman-teman simpan. Di sini saya menyimpan regresi linear berganda. Saya open. Nanti akan ada data preview ya, seperti yang ada di Excel tadi ya. Ini lihat datanya, ada data penjualan, iklan, salesman ya. Pastikan first row as name aktif ya. Open data viewer juga aktif di sini. Selanjutnya kalau sudah sampai di sini tinggal kita scroll ke bawah, kita klik import. Nah, oke. Di sini akan muncul di RStudio ada variabel penjualan, iklan, dan salesman. Ini ada 15N. Oke. Langkah selanjutnya, bagaimana cara kita menganalisisnya? Saya akan membuat RScript new ya, new file RScript. Ya, di sini saya akan membuat namanya adalah model reg berganda. Berganda ya. Kemudian saya kasih tanda pemisah, kemudian penggunaannya adalah LM ya, kalau untuk regresi. Baik linear, untuk regresi linear sederhana maupun berganda, buka kurung ya. Kita masukkan variabel Y-nya. Variabel Y-nya adalah kita ketikkan sesuai dengan nama variabel yang kita gunakan. Ini adalah penjualan ya. Penjualan. Penjualan, kemudian cari tanda yang seperti ini ya di dalam keyboard teman-teman. Kemudian baru variabel X-nya. Variabel X-nya apa saja? Adalah iklan dan salesman ya. Jadi iklan plus salesman, koma,
Nama filenya adalah regresi_linear berganda ya. Kita menggunakan datanya adalah regresi_linear berganda. Kita klik 2 kali saja. Oke. Di tahap sini kita boleh langsung klik run atau kita boleh ketik juga summary dulunya ya. Summary, buka kurung ya. Nama objeknya adalah yang kita tadi buat ya, model rek berganda ini ya, yang di atasnya. Oke. Kalau sudah, tinggal kita klik run ya. Yang pertama, oke. Kemudian run lagi. Oke ya. Kita buka ke atas biar full. Boleh kita pinggirkan. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini formulanya adalah penjualan. Ini bagaimana iklan dan salesman ini mempengaruhi penjualan. Kita menggunakan regresi dengan berganda. Yang pertama kita tunjukkan ada residual, kemudian ini adalah dari nilai uji T-nya ya, atau kita ingin mengambil kesimpulan secara parsial ya, pengaruh secara parsial. Kemudian di sini ada keterangan kode signifikansi kalau kita menggunakan tanda aster. Kemudian di sini ada R-square-nya, kemudian juga ada nilai F hitungnya. Yang pertama kita lihat kalau ingin menginterpretasikan, kita pastikan bahwa sign and magnitude-nya adalah sesuai dengan teori dan pengalaman empiris. Ya, kita lihat di sini untuk iklan. Ini tandanya adalah positif. Ya, iklan positif, salesman juga positif. Ini adalah jumlah sales maksudnya ya. Jumlah sales dan jumlah iklan. Ini positif. Artinya kalau iklan secara parsial ya, misalkan iklan ditingkatkan, kemudian yang lain katalis paribus ya, dianggap tetap, iklan ditingkatkan secara parsial, maka penjualan akan meningkat. Oke ya, masuk akal, dan ini adalah sesuai dengan teori. Kemudian, yang kedua, salesman, jumlah sales. Kalau jumlah sales ditingkatkan, yang lain dianggap tetap ya, ini penjualan akan meningkat. Karena sama-sama positif jadi searah. Oke, ini sesuai teori, jadi tidak ada masalah ya. Oke, kemudian kita lihat, di sini lihat R-square-nya dulu, atau koefisien determinasi. R-square-nya adalah 0,9285. Artinya bahwa variasi variabel penjualan ini 92,85% mampu dijelaskan oleh variasi variabel iklan dan salesman. Oke, jelas ya. Sisanya 17 ya, 15% ditentukan oleh variabel lain di luar model atau di galatnya itu ya. Jadi tidak kita masukkan ke dalam model ini. Kemudian kita lihat F hitungnya adalah 77,9. Nah, di sini karena F statistik hitungnya 77,9 dan udah ada nilai P value. P value-nya kita lihat 1,337 min 07. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah 1,337 dikalikan 10 pangkat min 7. Ya, kalau dengan demikian artinya kalau kita bikin desimal berarti 0,000 sampai 7 kali ya. Baru 1337 ya. Sampai poin di sini sampai 7 kali ya. 0,001 337. Ya, ini artinya berarti lebih kecil dari 1% dan 5% ya. Kalau di hipotesis kita tentukan 5%, berarti lebih kecil dari 5% gitu ya. Artinya bahwa secara serempak variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel dependent. Atau kita bisa mengartikan ini tentang kebaikan model. Artinya modelnya baik ya. Dilihat dari R-square dan F statistiknya. Kemudian yang kedua, kita lihat pengaruh secara parsial ini yang biasanya penting digunakan ya. Kita biasanya akan melihat dari nilai T hitung secara parsialnya. Kita lihat ini tandanya positif, koefisiennya oke, hasil estimasinya. Kita lihat bahwa di sini nilai T hitungnya 4,265, kemudian salesman 2,548. Ya, untuk iklan ini P value-nya adalah 0,0011 ya. Ini hasilnya 2. Hasilnya 2 adalah 0,001, artinya 1%. Artinya ini signifikan di alfa 1% maksudnya ya, kalau aster 2. Kalau aster 1 itu adalah signifikan di alfa 5%. Kita bisa lihat dari asternya atau kita lihat dari P value-nya juga sama.
Pi value-nya ini lebih kecil dari 5% atau 1%, ya, berarti highly significant pengaruhnya secara parsial. Kemudian ini S-nya 1 atau 0,02556. Ini artinya lebih besar dari 1% namun lebih kecil dari 5%. Ya, jadi signifikan pengaruhnya ya. Ini pengambilan kesimpulannya tergantung dari hipotesis ya, apakah 5% atau 1% untuk alfanya ya, untuk value-nya. Jadi secara parsial iklan ini berpengaruh nyata ya kalau kita menggunakan 5% tadi ya. Berpengaruh nyata terhadap penjualan. Kemudian salesman juga secara parsial berpengaruh nyata terhadap penjualan juga ya. Karena ini lebih kecil dari 5%. Sebetulnya kita juga bisa melihat dari T value ya. T value-nya ini atau T hitungnya ini kalau lebih besar dari 2 biasanya ini akan signifikan ya. Karena dalam kalau kita melihat di tabel T ya, kita lihat itu 2 semakin mengecil dikit-dikit semakin dengan bertambahnya jumlah N ya. Teman-teman bisa melihat video yang sudah saya upload ya, yang bagaimana kita membuat sendiri tabel T ya. Di sini cukup mudah menggunakan Excel ya. Itu hal-hal yang dapat kita interpretasikan dari kita analisis menggunakan RStudio. Ternyata ini adalah salah satu tools yang dapat kita gunakan ya. Dan ini adalah saya tekankan saat ini ya, ketika saya mendownload ini adalah free dan kita bisa gunakan ya. Jadi open open ya, jadi kita bisa menggunakan eh, dengan mudah ya. Oke, jadi ternyata kita sangat terbantu dengan ini. Oke, demikian video kita kali ini. Semoga memberikan manfaat dan pencerahan untuk teman-teman sobat Kanadata dimanapun Anda berada. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat selalu. Tetap semangat untuk berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.